Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad Rasulullah wa rahmatuhul muhtadu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa yu'un udkhuluha bi salamin amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Judul pada khutbah kali ini tetap bersilaturahim, tetap badanan walaupun di musim pandemi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi virus corona COVID-19, namun alhamdulillah bagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita di dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang dipanjangkan sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya virus COVID-19 ini. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan bersyukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur. Dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Mewabahnya virus corona juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya kita sombongkan dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian ataupun memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi pada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus corona ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalarnya virus corona ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama dan akhlak, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama dan akhlak, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah,
seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadah yang diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga ia tidak diterima, sehingga bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadahnya mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan? Saudara-saudara yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktunya untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi virus corona ini janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim. Karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka kita diganti dengan pertemuan secara daring atau juga dengan secara video call dan lain sebagainya. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon, WA, Instagram dan lain sebagainya. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat, jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imit ta'am wa afsis salam wasilil arham wa qum bil lail wan nasib bin niyamun nadkhulul jannah bisalamin amin." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim atau badanan, dan lakukanlah salat malam. Jika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi virus corona ini jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita ditinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi virus corona ini, kita tetap jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka. Dikala mereka butuh bantuan, kita beri bantuan. Di mereka butuh sesuatu, maka kita beri sesuatu tersebut. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa dahulu lewat sambungan telepon ataupun WA ataupun miss call, baru kemudian kita balas menyapa. Kita mendahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang-orang yang pertama kali melakukannya untuk kita bersilaturahim. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim adalah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannah khati'un." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, orang lawan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi virus corona seperti ini. Dalam hadis disebutkan, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min khullihi min hulalil karamati yaumal qiyamah." Rawahu Hibban Ibnu Majah. Artinya, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan, bahkan sebaliknya. Hadirin sekalian, dengan sebab silaturahim, insya Allah yakin Allah akan mengangkat kesusahan dari kita dan kelapangan rezeki bagi kita semua. Sallallahu
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyamudallahu fi umrihi wa yuwasi'a alaihi rizqahu wa yadfa'anhu mitatan su'i wal yasil rahiman." Rawahu Hakim fi Mustadrak. Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, barang siapa yang kepengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dibanyakan rezekinya, dilariskan dagangnya, dilancarkan usahanya dan lain sebagainya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia senang sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadirin yang berbahagia, kepada saling kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya Badanan ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya Idul Fitri kita ini. Yang lalu berialah berlalu, kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala salat, pahala puasa, dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat dolim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka lah orang-orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak, yang orang-orang yang tidak mau bersilaturahim. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka dolimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka dolimi akan diambil dan ditimpahkan kepada mereka, lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mempererat silaturahim seduluran dan seduluran, jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, dan ukhuwah Watoniyah, persaudaraan serama umat Islam dan persaudaraan serama antar bangsa dan negara, dan persaudaraan secara bersama manusia. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fallahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'adzim washkuruhu ala tamami siyami wal qiyam wa tabi'u ramadan bi siyami sitti min Syawal liyakuna lakum kasiyamid dahr. Wa sholli Allahumma wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana fa qulta wa qawluka al-haq innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hada sa'adatan wa tahaluman. Allahumma ij'al idana hada sa'adatan wa tahaluman wa la wa tahaluman wa tahafuman wa masaratan wa tarahuman
وزدنا فيه طمأنينة والألفة وحناء ومحبة وعذه علينا بالخير ورحمة واليمن والبركة اللهم اجعل مودة سيمتنا وبلغ الخير وبدلنا خير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحمنا وأرحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة اللهم انفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم بارك لنا في يوم العيد وبارك لنا في شهر شوال وبارك لنا في شهر شوال وسلمنا من كورونا يا قوي يا متين احفظ لنا والمسلمين وسلم الإندونيسيا من فيروس كوفيد-19 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار غفار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Terima kasih.